Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a mongko ngajak ni ingsun apa dzalika mengkono-mengkono Ramadan wa darasatan ila jami'i mukhtasarin maring ngumpulake kitab kang den ringkes fi adabi hamalatihi ing dalem adabe pira-pira wong kang apal Al-Qur'an wa ausofilan pira-pira sifate wa ausofi hufadhihi lan pira-pira sifate wong kang apal Al-Qur'an wa tolabatihi lan pira-pira wong kang nuprih Al-Qur'an faqad awjaba mongko temen-temen netepake sapa Allahu Gusti Allah subhana maha kelawan maha suci Allah subhanahu kelawan maha suci Allah ta'ala dan maha luhur Allah an-nasihata ing ngarepake bagus li kitabihi maring kitabe Allah wa minan nasihati lan iku setengah saking ngarepake bagus lahu maring kitab bayanu adabi hamalatihi utawi mertelaake pira-pira adabe wong kang apal Al-Qur'an wa talabihi lan pira-pira wong kang belajar utawa nuprih Al-Qur'an wa irsyadihim lan nutuhake hamalah ilaiha maring ilaiha wa tambihim lan ngilangake apa hamalah alaiha maring adab wa ausaru lan milihake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar al-ikhtasara ing ngringkes wa ahadzaru lan yadoi sapa ingsun amtawi la inda wa akeh wal aksara lan ngekehake. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'ani dzalika wa jamil mukhtasar fi adabi hamalatihi wa usufi hafadhihi wa barakatihi. Maka Kiai Musoneh atau Imam Nawawi ini aku mengajak kepada Jami' Mukhtasar untuk meringkas seluruh kitab-kitab yang saya mengajak untuk kepada para penghafal Al-Qur'an, kepada orang yang belajar Al-Qur'an secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri, dan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh belajar Al-Qur'an pada malam dan siang hari untuk mengumpulkan kitab yang diringkas fi adabi hamalatihi, di dalam kitab yang membahas tata krama atau adab bagi orang yang hafal Al-Qur'an wa ausofi hafadhihi, dan sifat-sifatnya orang yang hafal Al-Qur'an wa tolabatihi, dan orang yang sedang belajar Al-Qur'an. Jadi kitab ini itu membahas tentang tata keramanya orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi hafal Al-Qur'an itu namanya hamalatil Qur'an, bukan hafizul Qur'an, bukan, tapi namanya hamalatil Qur'an. Dan
bagaimana sih etikanya orang atau sifat-sifatnya sih seharusnya orang yang hafal Al-Quran itu, dan bagaimana sih etikanya atau tata keramanya orang yang belajar Al-Quran, orang yang ngaji itu tata keramanya seperti apa. Faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah menetapkan an-nasihata li kitabihi, menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Al-Quran itu an-nasihah. Nasihat itu Allah itu ngarep pakai bagus atau mengharapkan kebaikan. Jadi nasihat itu artinya mengharapkan kebaikan. Nasihat itu bukan menceramahi, bukan, tapi mengharapkan kebaikan. Wa minan nasihati, dan di antara dari mengharapkan kebaikan untuk kitabnya yaitu bayanu adabi hamalatil bayanu adabi hamalatihi, yaitu menjelaskan atau mertelakan, menjelaskan tata keramanya orang yang menghafal Al-Quran, watolabi, dan orang yang sedang belajar atau mempelajari Al-Quran, wa irsyadihim, dan menunjukkan kepada orang yang hafal Al-Quran ilaiha, kepada menunjukkan kepada adab-adabnya. Jadi Allah itu menunjukkan kepada orang yang hafal Al-Quran tentang tata krama, bagaimana sih tata kramanya hamalatil Quran, orang yang hafal Quran, orang yang belajar Al-Quran, watanhihim, dan etikanya atau mengingatkan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Jadi ada etikanya semua. Wa usaru, dan siapa namanya, Kiai Musonef itu, Kiai atau Syekh Nawawi itu menunjukkan etika Al-Quran dan mengingatkan tentang etika Al-Quran juga. Wa ausaru fihil ikhtasar, aku memilih di dalam kitab ini secara ringkas. Jadi di dalam kitab ini di pembahasannya itu dibuat secara ringkas. Wa ahadzaru, dan aku menjauhi at-tawila wal aksara, aku menjauhi keterangan yang panjang dan keterangan yang banyak. Wa aqtasaru, dan memendekkan fi kulli babin, aku memendekkan pada setiap bab ala tarfi min atrafihi, memendekkan menggunakan bagian-bagian atau menggunakan fasal-fasal secara pendek-pendek. Di bagiannya itu panjang, babnya panjang, dibagi menjadi beberapa fasal. Wa umirolan awe isyara sapa ingsun minggu litorkin, saking saben-saben warna, min adabihi, saking piro-piro adabe Al-Quran, ila ba'di asnafihi, maring sebagiane warnane adabe. Falizalika krono arai mengkono-mengkono ausa, aksa rumah utawi luwih akeh barang al-guru kang nuduhake ingsun hu ing ma bi iku bi hadfi asanidihi, iku bi hadfi asanidihi, kelawan buang piro-piro sanadin ma. Wa ing kanat lan lamun ono apa isnaduhu piro-piro sanadin ma, iku bihamdillahi, kelawan muji Allah, iku indi ing dalem mungguhe ingsun minal muhadirati, saking barang kang hadir, al ati dadi kang den cawisake. Dan wa umiro,
dan aku isyarah pada setiap min kulli dharbin min adabihi ila ba'di asnafihi, dari setiap macam adab-adabnya hamalatil Quran, adab-adabnya Al-Quran, ila ba'di asnafihi, diisyaroi, diberikan keterangan dari adab-adabnya Al-Quran sampai kepada sebagian macam-macamnya adab. Jadi ada bab, ada namanya subbab, ada fasal, ada subfasal, maksudnya seperti itu, agar keterangannya itu ringkas tetapi memahamkan, ringkas tapi rinci. Falidzalika maka dari itu aksaruma lebih banyak adzkuruhu aku menulis bihadfi asnadihi, maka dari itu untuk agar temanya ini agar fasalnya ini lebih padat, maka sanad-sanad dari hadis, mungkin sanad-sanad atau dari keterangan-keterangannya itu yang secara panjang lebar itu dihilangkan agar padat. Wa in kanat selan apabila ada asnadi, apabila ada sanadnya itu bihamdillahi, karena memuji Allah Subhanahu wa taala, karena aku memuji Allah Subhanahu wa taala, indi minal muhadiratil adidati, dari sesuatu yang hadir dan dicawisake, yang telah disiapkan, yang hadir tiba-tiba hadir dan disiapkan gitu. Tapi di dalam kitab ini sanad-sanad yang panjang itu dihilangkan dengan tujuan agar setiap subbab atau setiap fasal atau fasalnya subfasal itu padat, ringkas, padat dan jelas seperti itu. Fa in maqsudi dan sesungguhnya yang diharapkan iku at-tambihi, untuk mengingatkan ala asli dzalika, untuk mengingatkan asalnya dari apa yang telah disebut. Wal isyaratu lan awal isyarah bima kelawan barang adzkaro kang nutur sapa ingsun hu ingma ilama maring barang hadaftu kang buang sapa ingsun hu ingma mimma saking barang gunaka ing dalem mengkene bima adzkar. Jadi tujuan dari diringkas secara padat dan jelas tanpa keterangan yang terlalu panjang itu agar sesuai dengan maksud tujuan kitab ini, yaitu untuk mengingatkan apa yang telah disebut, mengingatkan adab-adabnya orang yang hafal Al-Quran, mengingatkan adab-adabnya orang yang belajar Al-Quran dan lain sebagainya, dan sebagai isyarah dengan apa yang aku sampaikan, sehingga aku membuang keterangan-keterangan panjang yang sekiranya itu sekiranya itu terlalu panjang atau terlalu lebar. Wasababu utawi sebabe fi isari ikhtisari, ing dalam milih ngeringkes ing kitab iku isari oleh milih sapa ingsun hifdhahu ing ngapalake kitab mukhtasar wa kasratul intifa'ilan ake ngalap manfaat bihi kelawan kitab wantisyarihi lan gelar kitab. Wasababu fi isaril ikhtasarihi, dan sebab aku memilih atau mengarang kitab ini secara ringkas, mengarang ini secara ringkas itu dengan tujuan agar agar mudah untuk dihafalkan, wakasratul intifa, dan banyak diharapkan itu banyak diambil manfaatnya, wantisyarihi
dengan banyak dibahas. Jadi dibuat ringkas, padat dan jelas agar mudah dihafalkan. Banyak manfaatnya dan banyak pembahasan kita. Summa mawaqa'a nuli utawi tumi panema min ghoribil asma'i saking saking endahe pira-pira aran wal lughati lan pira-pira bahasa fil abwabi ing dalam pira-pira bab iku afroduhu ngiciake ingsun hu ing mak bisyarhi kelawan mertelake wadobti lan melanggeri al-wajizi kang ngeringkes al-wadhihi tur kang mertelake. Kemudian aku meletakkan dengan keindahan nama dan bahasa di dalam bab-bab yang dibahas secara luas dan membatasi dan juga diringkas dan juga jelas. Jadi kitab ini dibuat seindah mungkin secara nama, bahasa, bab-babnya satu persatu dengan penjelasan, dengan dibatasi setiap bab dan diringkas dan juga dijelaskan. Ala tartibi buku ini ing atase urut-urute tumipane fi babihi ing dalam babnya. Jadi agar tertib dan agar antara bab satu dan satunya itu secara berurutan, secara rinci, secara bertahap. Fi akhiril kitab di dalam akhir kitab li yakmila supaya sampurna apa intifa'u sahib ini ngalap manfaate wong kang anduweni mukhtasar wa yazulalan ilang apa asyakku mamang antola bihi saking wong kang nuprih ilmune mukhtasar wayan dariju lan dadi klebu sampurnane fidom nidzalika ing dalem mengkono-mengkono mawaqa'a atau mukhtasar wa fi khalalil abwabi lan ing dalem slamete pira-pira bab apa jamalun pira-pira jumlah minal qawaidi saking pira-pira qaidah wa nafaisi lan pira-pira nas atau dalil mim muhimmatil fawaidi saking pira-pira barang pentingnya pira-pira faedah. Jadi dijelaskan secara tertib, secara berurutan qaidahnya dari setiap bab sampai di akhir kitab itu agar supaya sempurna orang yang memiliki kitab ini untuk apa? Untuk mengambil manfaat dari kitab ini dan menghilangkan keraguan-raguan dari orang yang mencari ilmu. Wa yadrahu dan menjadi fidomni zalika dan menjadi sempurna orang yang memiliki mukhtasar wa fi khalalil abwabi dan di dalam dan selamatnya orang-orang yang membaca bab per bab, jumlah per jumlah dari kaidah dan juga nas atau dalil-dalil yang penting dari faidah.
Wa ubayyinu lan martelake ingsun al ahadisa ing pira-pira hadis as-sahihata kang sahih wa dhaifata lan kang apes mudhafatan hale pira-pira kang den sandarake ilaman maring wong rawaha kang riwayatke minal a'immati saking pira-pira imam al asbati pira-pira kang tetep den den percaya waqad adhala lan den tinggal annatihi saking barang kang longko min dzalika saking mengkono-mengkono hadis fi ba'dil halati ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Dan wa ubayyinal ahadisa dan di dalam kitab ini juga diterangkan, aku menerangkan beberapa hadis atau menerangkan hadis-hadis as-sahihah yang sahih. Dalam hadis ini selain nas Al-Quran juga menerangkan hadis-hadis tentang Al-Quran, tentang adabnya orang yang menghafalkan Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Wadha'ifa dan hadis-hadis yang lemah, mudhafat yang disandarkan ilaman kepada seseorang rawaha yang meriwayatkannya minal a'immati dari imam-imam. Jadi apabila kita mengambil atau menggunakan hadis dhaif itu boleh dengan disandarkan kepada orang-orang yang meriwayatkannya dari para imam yang dipercaya. Boleh. Waqad adhala dan aku meninggalkan an-nadi min zalika sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak ada dari seluruh tingkah. Jadi hadis yang mursal, hadis yang cacat itu tidak diambil, hanya hadis yang dhaif yang disandarkan kepada para imam yang bisa dipercaya. Wa alam lan murwasira annal ulama'a ing sak temene ulama min ahlil hadis saking ahli hadis wa ghairihim lan liyane ulama ahli hadis iku jawazu menangake al amala ing ngamal bidhaifi kelawan hadis kang apes fi fadhailil a'mali ing dalem pira-pira utamane pira-pira amal utawa penggawe. Wa alam ketahuilah sesungguhnya annal ulama sesungguhnya para ulama itu min ahlil hadis dari ulama ahli hadis wa ghairihim dan selain ulama ahli hadis jawazul amal membolehkan beramal bidhaifi dengan hadis dhaif. Jadi ketahuilah bahwasanya para ulama ahli hadis dan ulama-ulama yang lain itu membolehkan beramal menggunakan hadis dhaif dengan catatan fi fadhailil a'mal di dalam rangka fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu apa? Utamanya amal dalam rangka fadhailul amal. Jadi kalau kita beramal menggunakan hadis dhaif itu namanya fadhailul amal. Wa ma'ahada dan lan sartane iki fa inni aqtasiru sak temene ingsun iku iqtasiru ngringkes sapa ingsun ala sahih ing dalam hadis sahih. Wala adzkuru lan ora nutur sapa ingsun dha'ifa ing hadis dhaif illa fi ba'dil ahwali angin ing dalam sebagiane pira-pira tingkah. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Allah al-karim kang mulya wa tawakkali utawi tawakkali utawi pasrah ingsun wa tamatilan tetanggenan ingsun wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidi pasrah sapa ingsun wa istinadi lan sandaran ingsun. Dan bersama ini sesungguhnya aku meringkas di sini di dalam kitab ini hadis yang sahih dan aku tidak
mengambil hadis dhaif kecuali di dalam sebagian ahwal, sebagian tingkah saja. Wallahil karim, dan bagi Allah yang maha mulia tawakkali, aku pasrah kepada Allah, wa adamati, dan aku berharap kepada Allah, ketanggenan pada Allah, dan hanya kepada Allah tafwidi, pas aku berpasrah, wa isnati, dan aku bersandar hanya kepada Allah, dan aku berharap wasalu suluka sabilir rasyadi, dan aku berharap untuk ibadah ini menjadi jalan ibadah yang benar, wal ismata, dan dilindungi min ahli zighi, dari orang-orang yang durhaka, wal anati, dan orang-orang yang angas, orang-orang yang berbahaya, wad dawama, dan melanggengkan ala zalika, kepada suluk sabiril rasyad, kepada untuk menjadi ibadah dan menjadi jalan yang benar, wa ghairihi, dan selain itu minal khairi, aku berharap menjadi kitab ini menjadi kitab yang memiliki kebagusan, fi asdiyati, di dalam kebaikan yang terus bertambah dan terus bertambah. Wabtahila, dan aku berharap ilahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuwafiqoni, ingin to paring pitulung, dan aku selalu berharap kepada Allah agar supaya Allah memberikan pertolongan kepadaku, lima rodotihi, kepada apa-apa yang diridhoi Allah, wa ayyaj'alani, lan yen to ndadekake ingsun, mimman saking barang yakhsyahu, kang wedi sapa man ing Allah, wayat ihi, lan tegese wedi sapa man ing Allah, haqqa tuqatihi, lawan sak temene wedi. Dan sungguhnya aku berharap Allah menjadikanku golongan dari orang-orang yang takut kepada Allah, atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan. Wa iyahdini, dan lan yen to nulungi atau nuduhake sapa Allah ing ingsun bi husnin niyati, dan semoga Allah menunjukkan aku dengan sebaik-baik niat. Jadi niat itu tetap harus diperbarui, niat itu harus tetap terus dipupuk niat kita harus benar-benar lurus, harus benar-benar lillahi ta'ala. Wa yasiru, lan yanto nggampangake sapa Allah limaring ingsun jami'an wa'il khairati, maring pira-pira warnane pira-pira kebagusan, dan semoga Allah juga memudahkan kepada seluruh macam kebaikan yang bisa aku lakukan. Wa ya'nini wa yu'ayyununi, lan nulungi Allah ing ingsun ala anwa'il mukarramati, ing atase pira-pira wernane pira-pira kamulyan, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepadaku di dalam setiap macam-macam kemuliaan. Wa yutimuni, lan gampangake sapa Allah ala zalika, ing atase mengkono-mengkono mau, hatal mamati, sampai sehingga mati. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk semuanya yang tercantum tadi sampai aku meninggal. Wa iyafala, dan wa iyafala, lan yanto agawe sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono mau, kuluhu ya sekabehane mau, bijami ahbabi, kelawan sekabehane pira-pira kekasih ingsun, wasairil muslimina, dan pira-pira sekerene wong muslim, wal muslimat, lan pira-pira wong muslim wadon. Dan semoga Allah juga memberikan
anugerah yang sama, memudahkan hal yang sama semuanya kepada kekasih-kekasih dan kepada orang-orang muslim laki-laki wal muslimati dan muslim perempuan. Hasbuna utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Gusti Allah. Wa ni'ma lan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula lan ora ana kekuatan iku maujud, wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ngelakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kersane Allah al-ali kang maha luhur al-azim kang agung. Artinya hasbunallah wa ni'mal wakil, sungguhnya Allah yang menyukupiku, wa ni'mal wakil dan sebagus-bagusnya nikmat itu dari dan sebagus-bagusnya itu yaitu zat yang aku pasrahi. Jadi Allah itu sebaik-baiknya zat dan juga Allah yang mencukupi aku atau mencukupi kita semua. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan mumpung di dalam bulan Muharram itu, maka perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hadza fahru satu abwab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu utawi utawi iki iku mertelekake bab al-awwalu kang awal fi atrafi min fadilati tilawatil Quran, saking nerangake arah-arah saking utamane maca Al-Qur'an, wa hamalatihi lan pira-pira wong kang apal Al-Qur'an. Jadi bab pertama dari kitab ini yaitu bab yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Qur'an, wa hamalatihi dan orang-orang yang hafal atau orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jalla, qala wis ngendika sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna al-kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Innal ladzina sak temene wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah, tegese Al-Qur'an, wa aqamus sholata lan padha jumenenge salat, wa anfaqu lan padha infak padha sedekah sapa alladzina mimma saking barang rozaqna kang paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina sirron ing dalem tingkah samar, wa alaniyatan lan utawa tingkah ngedeng, yarjuna hale ngarep-ngarep sapa alladzina tijaratan ing dagangan lan tabur kang ora bakal sirno liwafiyahum iku liwafiyahum yakti bakal nuhoni sapa Allah ing alladzina ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina, wa yazidahum lan nambahi sapa Allah ing alladzina min fadlihi saking anugerahane Allah. Innahu sak temene Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane, syakurun tur kang akeh syukure. Di yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang membaca kitabnya Allah atau Al-Qur'an, wa aqamus shalah dan mendirikan sholat, wa anfaqu dan
menginfakkan atau menyedekahkan atau memberikan sebagian hartanya mimma razaqnahum, dari apa yang dirizkikan Allah kepada orang-orang tersebut, sirron secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, wa alaniatan ataupun secara terang-terangan, terang-terangan, yarju tijaratan lan tabur, hanya untuk mengharap mengharap dagangan yang tidak akan sirna. Maksudnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Liwafihim, maka sungguh liwafiyahum ujurahum, maka sungguh Allah itu bakal mengabulkan dan memberikan pahala kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan itu tersebut. Wa yazidahum, tidak hanya dikabulkan, tidak hanya diberikan pahala, akan tetapi juga ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, zat yang Maha Pengampun, lagi zat yang maha atau banyak bersyukur. Warwaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik kalian semua orang-orang muslim, yaitu seseorang atau orang yang mau ta'allam, orang yang mau belajar Al-Qur'an, ta'allam Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian orang-orang Islam yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan. Belajar Al-Quran ini dari usia berapa sampai usia berapa? Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Usia masih kecil ya bagus, usia dewasa bagus, sudah sepuh bagus, sudah sepuh sekali bagus, sudah sangat sepuh sekali juga tetap bagus bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, dan orang yang paling bagus juga yaitu orang yang mau mengajarkan Al-Quran, baik dia masih kecil atau dia sudah dewasa atau dia sudah tua atau sangat tua dan lain sebagainya. Waktunya ya tidak ada batasan waktu, pagi, siang, malam dan lain sebagainya. Rawahu sing riwayatake sapa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari fi Shahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah yaitu Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alladzi huwa as-sahhal kutubi ba'dal Quran. Yang mana kitab Sahih Bukhari itu adalah lebih sahihnya kitab, lebih kredibelnya kitab setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling kredibilitasnya paling tinggi itu Al-Quran. Setelah kredibilitas yang setelah Al-Quran itu kitab Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.